Masyarakat pedalaman suku Sakai, Kabupaten Bengkalis, Riau yang tidak memiliki IKTP divaksin. Polda Riau bersama pimpinan daerah membantu suku Sakai dengan mendatanya secara manual. Masyarakat suku Sakai mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Polda Riau. Mereka divaksin di Desa Kasumbo Ampai Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Selama ini, warga di pedalaman sangat sulit terjangkau karena tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dalam vaksinasi kali ini, ratusan warga suku Sakai didata secara manual oleh Pemda setempat. Banyak dari mereka yang belum memiliki KTP atau NIK yang tentunya kemudian akan ada sedikit kendala terkait pendaftaran. Dan hari ini kita bisa selesaikan dengan melakukan pendaftaran secara manual sehingga kemudian kita bisa membantu mereka untuk bisa divaksin. Dalam satu hari, 270 warga suku Sakai mengikuti vaksinasi. Dengan menjangkau vaksinasi di suku pedalaman di Provinsi Riau, diharapkan herd immunity cepat tercapai. Dari Bengkalis, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Aparat gabungan di Kecamatan Kembangan, Jakarta menggelar vaksinasi merdeka dengan menyasar warga disabilitas. Tidak hanya memberikan suntikan vaksin, petugas juga memborong seluruh dagangan warga. Bu dokter nih, datang sini vaksin biar sehat ya Pak ya. Petugas kepolisian, TNI, dan tim medis Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat mendatangi permukiman penduduk di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Kedatangan petugas ini guna menyasar warga yang mengalami disabilitas netra yang belum divaksin. Pelaksanaan vaksinasi merdeka dengan sistem jemput bola ini sengaja dilakukan guna membantu warga DKI Jakarta yang kesulitan datang ke gerai vaksinasi. Tak hanya memberikan suntikan vaksin Sinovac, petugas juga memborong seluruh dagangan kerupuk warga. Hal ini untuk membantu mereka di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dagangan Bapak ya Ibu ya? Iya, dagangan saya Pak. Kita borong bersama. Alhamdulillah. Ya, istirahat dulu hari ini ya. Iya, saya nggak jalan jadinya. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Hari 17 Agustus. Merdeka angkat tangannya. Merdeka. Merdeka. Kita samperin bersama Bapak Kapolsek dan Pak Danang Riau. Ide ini dari Pak Kapolsek luar biasa sekali dan kita sambut dengan gembira karena dengan seperti ini kita bisa menjangkau sampai ke orang-orang yang kemungkinan tidak terakses oleh vaksin ini. Terima kasih atas pelayanan yang diberikan kepada kami. Kami sangat terbantu dengan adanya vaksin ini dan dari pihak Kapolsek ini ya sudah mau ya tiga pilar ini sudah mau mendatangi kami. Jadi biasanya kan kita yang datang antri di tempat-tempat vaksin. Rencananya vaksinasi sistem jemput bola ini akan terus digencarkan petugas untuk mendapatkan herd immunity di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lantaran takut jarum suntik, sejumlah siswa berkebutuhan khusus di Badung, Bali histeris dan meronta-ronta saat akan disuntik vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan dibantu orang tua siswa dan para guru pun harus turun tangan menenangkan siswa. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di Badung, Bali ini histeris saat akan disuntik vaksin COVID-19 tahap kedua. Raut ketegangan seketika terlihat ketika mereka duduk berhadap-hadapan dengan petugas vaksin. Begitu memandang jarum suntik yang dipegang, para siswa langsung terlihat panik, histeris, dan meronta-ronta. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Kuta Selatan dibantu orang tua siswa dan sejumlah guru pun berupaya menenangkan siswa. Ya, anak-anak memang seperti itu kan, mereka masing-masing punya keunikan. Ada yang takut, ada yang bertemu dengan orang lain, orang asing itu takut. Jadi tadi itu sempat ada ketakutan seperti itu ya? 179 siswa berkebutuhan khusus dari 4 sekolah luar biasa di wilayah Kuta Selatan mendapat giliran vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang dipusatkan di Aula SLB Negeri 1 Badung, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Penyuntikan vaksinasi dosis kedua dilakukan setelah diperoleh informasi dari orang tua bahwa tidak ada siswa yang mengalami keluhan usai vaksinasi dosis pertama. Takut nggak tadi disuntik adik? Agak takut, agak-agak. Tegang nggak tadi? Enggak. Pada vaksinasi dosis kedua ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyiapkan 20 vial vaksin COVID-19 jenis Sinovac yang dapat disuntikan kepada hampir 200 orang. Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan. Sejumlah rumah warga di Jatinegara, Jakarta ditempelkan stiker belum divaksin oleh petugas. Nantinya mereka akan divaksin di tempat untuk mempercepat target vaksin dan meningkatkan kekebalan kelompok. Ya, umur berapa tahun? 27. Penempelan stiker belum divaksin di sejumlah rumah di DKI Jakarta terus digencarkan. Sejumlah perumahan di kawasan Bidara Cina, Tanjung Lengkong, Jakarta kini jadi sasaran. Satu persatu rumah didata petugas. Bagi warga yang belum divaksin akan ditempelkan stiker untuk jadi target sasaran vaksin pemerintah agar meningkatkan kekebalan kelompok di ibu kota. Nantinya warga yang belum vaksin akan dijadwalkan vaksin di tempat vaksinasi atau vaksin di rumah. Kita memasang stiker untuk supaya mau divaksin. Kalau memang perlu juga kita door to door, kita akan membawa tim para nakes untuk vaksin ke tempat atau rumah masing-masing. Hingga kini 1.000 warga Jatinegara terdata belum divaksin. Penempelan stiker bertujuan untuk menjangkau warga yang tidak bisa divaksin karena berbagai hambatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapolri dan Panglima TNI meninjau lokasi isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Mereka memastikan seluruh kebutuhan isolasi warga terpenuhi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memberi pengarahan terkait penanganan COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Keduanya juga menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19. Bagi warga yang terpapar COVID-19 juga diimbau mendatangi lokasi isolasi terpusat agar memudahkan pengawasan dan pengobatan. Selain itu, penggunaan aplikasi Silacak juga diyakini mampu mendukung kegiatan testing, tracing, dan treatment. Pelaksanaan tracing kontak erat setelah menerima informasi kasus konfirmasi dan termasuk diantaranya adalah memantau tindak lanjut setelah adanya kasus konfirmasi atau kasus tracing kontak erat untuk dilaksanakan treatment. Apakah masuk di isoman, apakah masuk di isoter, termasuk fasilitas di isoter, nakes, vaskes, obat-obatan. Bahwa beberapa langkah yang tadi disampaikan, mulai dari bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan pembatasan untuk wilayah-wilayah yang masih ada di level 4, dan juga bagaimana meningkatkan protokol kesehatan terhadap wilayah-wilayah yang diberikan kelonggaran terkait dengan asesmen di level masing-masing, sehingga kelonggaran diberikan tapi penegakan aturan terkait protokol kesehatan betul-betul harus dilaksanakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan 1.000 beasiswa bagi anak pedagang kecil. Beasiswa ini bertujuan untuk memastikan para penerus bangsa bisa merdeka dalam menentukan cita-citanya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng Kahmipreneur memberikan beasiswa kepada anak pedagang kecil. Beasiswa diberikan secara virtual dan diikuti pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di 34 provinsi. Beasiswa ini akan diberikan kepada 1.000 pelajar SD hingga mahasiswa. Dan Sandiaga juga akan memberikan beasiswa khusus bagi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Pemberian beasiswa ini merupakan gelombang ketiga, di mana 2 gelombang sebelumnya cukup diminati.
Seiring dengan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, beasiswa ini akan kita terus gelindingkan, gelorakan, dan gaungkan sebagai bentuk kepedulian kita dari sisi kemanusiaan seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh diwujudkan dengan saling berbagi, dan beasiswa ini adalah wujud nyata dari Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Sandiaga juga berharap agar kegiatan ini diikuti oleh para donatur lainnya, sehingga anak-anak Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya tanpa perlu khawatir kekurangan biaya. Usai disemayamkan selama 2 hari di dalam Ageng Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, jenazah KGP-AA Mangkunegoro 9 dibawa ke Karanganyar untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar terbatas untuk keluarga dan kerabat. Prosesi adat pemberangkatan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 9 dilakukan di Pura Mangkunegaran Minggu pagi. Sejumlah pelayat baik dari keluarga, kerabat maupun masyarakat berdatangan untuk melepas kepergian Mangkunegoro 9, termasuk keluarga Keraton Kasunanan. Salah satu putri Raja Pakubuwono XII mengenang Mangkunegoro 9 sebagai sosok yang penyayang. Ini yang sangat berkesan bagi saya sendiri. Beliau ini sosok kakak yang sangat memperhatikan adik-adiknya gitu. Jadi kita kalau latihan selalu ditunggui. Sebelum dibawa ke Astana Giri Layu Karanganyar, putra-putri Mangkunegoro 9 melakukan tradisi berobosan dengan berkeliling di bawah peti jenazah. Setibanya di Astana Giri Layu, jenazah langsung memasuki lokasi pemakaman yang disediakan. Prosesi pemakaman dilakukan secara terbatas dengan dihadiri keluarga dan kerabat. Jenazah Mangkunegoro 9 dimakamkan bersebelahan dengan makam sang ayah Mangkunegoro 8. Dari Surakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan BPIP menuai kritik. Pasalnya, tema yang diambil dalam lomba tersebut berpotensi membenturkan nilai nasionalisme dengan agama. Saya bersumpah demi Allah saya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar lomba penulisan artikel dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional. Lomba penulisan artikel diinformasikan oleh akun Twitter BPIP dengan mengangkat tema Hormat Bendera menurut Hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut Islam. Namun, tema penulisan artikel ini menuai kritik keras. Salah satunya dari politikus Fadlizon, yang menilai tema yang diangkat oleh BPIP ini bisa memecah belah bangsa. Fadlizon meminta BPIP mengganti tema lomba tersebut. Selain Fadlizon, kritikan juga datang dari sejumlah tokoh lain. Lembaga yang dipimpin Megawati itu pun diminta untuk meninjau kembali rencana lomba tersebut dan segera mencabutnya. Polisi menangkap 7 remaja yang merusak bendera merah putih di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pelaku mengaku iseng karena tidak memiliki kegiatan selama sekolah online. Polisi menangkap 7 remaja warga Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta karena merobek bendera merah putih dan umbul-umbul perayaan Hari Kemerdekaan. Para pelaku merobek bendera dengan cara mengendarai motor berboncengan dan menarik bendera merah putih yang berada di tiang, kemudian membuangnya ke tanah secara berserakan. Warga yang mengaku resah atas aksi para pelaku kemudian melaporkannya ke polisi. Kalau ada anak-anak yang nyobain bendera sama umbul-umbul di jalan, rencananya mau dikejar tapi udah nggak kesampaian gitu ngejar itu. Tapi ada beberapa orang yang mergokin di dekat lapangan, itu anak 5 orang. Aksi nekat ke-7 remaja tersebut lantaran iseng tidak memiliki kegiatan selama proses belajar di rumah.
Yang malam ketiga tanggal 13 terjadi lagi di Kajar sampai dengan Karangmojo lagi. Itu yang dilakukan oleh 7 orang. Ketujuh remaja dibawa ke Polsek Wonosari guna diberi pendampingan dan nantinya akan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Bendera merah putih raksasa dibentangkan di dasar Laut Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selain menyambut Hari Kemerdekaan ke-76 Indonesia, aksi ini sebagai ajang promosi wisata dan edukasi pentingnya menjaga ekosistem laut. Berbagai cara dilakukan untuk menyambut Dirgahayu Republik Indonesia. Salah satunya dengan membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa di perairan Teluk Maumere, Nusa Tenggara Timur. Komunitas penyelam Maumere Diver Community telah membentangkan bendera kebangsaan sebagai kegiatan tahunan setiap 17 Agustus. Bendera dengan ukuran 10 x 3 meter akan diarak dari Bukit Kajubulu hingga menuju pantai, lalu dibentangkan oleh peselam di dasar laut. Pantai Kajubulu terpilih karena keindahan panorama gugusan pulau di Teluk Maumere. Dan juga kita harus menjaga tempat wisata kita yang di Maumere ini khususnya untuk lebih dijaga, diperhatikan, dipelihara. Pembentangan bendera raksasa di dasar laut sebagai bagian dari promosi wisata baik panorama bukit hingga keindahan dasar laut. Para penyelam ini berharap pemerintah Kabupaten Sika serius mengelola lokasi wisata dan perbukitan Kajubulu. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau persiapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD, serta pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Politikus PDI Perjuangan ini mengikuti gladi resik pada sesi kedua acara. Puan mempersiapkan penyampaian pidato pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2021-2022. Rencananya Puan akan menerima secara resmi RUU tentang APBN beserta nota keuangan dari Presiden. Selain dihadiri Presiden, acara ini juga akan dihadiri Wakil Presiden, jajaran Kabinet, dan pimpinan lembaga negara. Satu hari menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-76, 7 orang anggota Paskibraka Kota Pekanbaru Riau dinyatakan positif COVID-19. Kini mereka menjalani isolasi terpusat di gedung BKPSDM Pekanbaru. Tujuh orang personil Paskibraka Kota Pekanbaru Riau terkonfirmasi COVID-19. Mereka gagal bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di halaman kantor Wali Kota Pekanbaru. Ketujuh anggota Paskibraka ini menjalani isolasi terpadu atau isoter di ruangan B dan D, gedung BKPSDM, Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru sejak 11 Agustus 2021. Setelah saya cek ke isoter PPSDM, itu Paskibra yang dari Kota Pekanbaru. Nah, memang mereka masuknya tanggal 11 kalau nggak salah saya. Tanggal 11, jadi tentunya secara ini harus diisolasi selama 14 hari dan tidak boleh ikut di kelompok untuk bertugas. Jadi mungkin kalau secara virtual mungkin ya boleh lah kan. Meski diisolasi, namun mereka dapat menyaksikan pengibaran bendera secara virtual. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Bahan spesial iNews Event 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran bendera di Istana Negara
Selasa 17 Agustus pukul 8 pagi. Upacara penurunan bendera di Istana Negara, Selasa 17 Agustus pukul 4 sore. iNews, inspiring and informative.